dzakir yang disebut dengan as-salikun. Ya, dzakirun dzakara listatira qalbahu fa kana dzakiran. Jadi ini kita banget. Zikir, membaca Al-Fatihah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kalau pagi kita membaca misalkan istighfar 100 kali, kemudian sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, itu dalam rangka perjalanan yang kita sebut dengan suluk, dibimbing oleh seorang mursyid. Nah, itu terus dilaksanakan secara istiqomah. Ini kita. Dzakirun dzakara liyastatira qalbahu. Tujuannya apa? Liyastatira qalbahu, agar supaya hatinya itu dipenuhi dengan cahaya. Fakana dzakirun, maka orang disebut dengan as-salikun. Wa dzakirun istanara qalbahu fakana dzakiran. Dan seseorang yang berzikir sedang hatinya telah terang atau mendapatkan cahaya, itu adalah mustubur. Jadi ada orang, kalau kita itu berusaha menerangi hati kita, kalau satunya itu orang yang hatinya sudah terang, ya jadi mereka itu lebih menjaga pada hati yang sudah terang. Kalau kita ini ya kadang terang, kadang ya perlu diterangkan, ya kadang mati. Kalau sudah mati lampunya, listriknya mati, harus ada yang menyalakan, ya karena kadang istiqomah, kadang ya enggak. Ya kita itu ya namanya manusia seperti kita itu, kadang rajin sholat, kadang malas, kadang maunya tahajud setiap hari, kadang kalau sudah libur mau memulai lagi itu juga sulit. Nah itu kita, kadang puasa rajin, ya, kadang kalau sudah kuliner itu lupa, sehingga cahaya puasa itu mulai redup. Nah itu, ini kita banget. Makanya perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang membimbing, agar cahaya itu tidak mati, agar cahaya itu tetap ada. Cahaya sholat, cahaya puasa, cahaya zakat, cahaya cahaya puasa, cahaya tahajud, cahaya baca Al-Quran, itu auranya itu memiliki aura tersendiri dalam diri kita. Itu kalau tidak dibimbing, ya itu kadang kalau manusia seperti kita ini pada umumnya itu kadang mau zikir harus diobrak-obrak dulu, dioyak-oyak dulu, ayo zikir, ayo sholat tahajud. Itu kadang kalau sudah terang, nah itu nggak perlu karena sudah otomatis. Untuk itu kita sebagai as-salik, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan yang ngoyak-ngoyak itu juga tidak bosan, terus yang dioyak-oyak itu juga mau. Sehingga akhirnya kedua-duanya itu bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Dua macam zikir, zikirnya as-salikin dan zikirnya al-mazdubin. Jadi tadi dzakirun yastatir qalbahu kana dzakir, itu namanya zikirnya as-salikin. Kemudian zikirnya al-mazdubin yaitu wa dzakir istanara qalbahu fa kana dzakiran. Terus nanti apa sih zikirnya? Semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah SWT disebut dengan zikir. Cuma dalam ilmu thariqah itu ada misalkan membaca la ilaha illallah. Kalau guru saya mengajarkan dulu baca la ilaha illallah 100 kali. Ya, pertama itu membaca membaca istighfar 100 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali, kemudian membaca la ilaha illallah 100 kali. Dan itu dilakukan secara rutin pagi dan sore. Baik itu duduk atau baik itu sedang berjalan. Pokoknya itu dibaca. Astagfirullahaladzim, astagfirullah setelah 100, kemudian membaca sholawat 100, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 100. Nah, itu istiqomah, ya istiqomah. Nah, belum lagi zikir-zikir yang lain. Itu dalam rangka apa? Liyastatira qalbahu fakana dzakira, agar supaya hati itu terang, ya hati itu penuh cahaya. Kalau sudah ada cahaya dalam hati, itu mudah memberikan cahaya kepada orang lain. Kalau dirinya tidak ada cahayanya, bagaimana bisa menyinari sekitarnya? Kalau dirinya itu gelap gulita, maka tidak ada sesuatu yang akan masuk dalam diri kita. Nah, kita lanjutin. Zikirnya as-salikin itu seperti orang as-salikin atau asal berzikir kepada Allah agar bercahaya mata batinnya karena hati yang terang,
tempat madad ilahi atau pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada istilah baru namanya madad ilahiyah. Madad ilahiyah. Apa madad ilahiyah itu? Madad ilahiyah adalah hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya terang, hatinya itu bening dari berbagai kotoran zahir dan batin, akan lebih mudah mendapatkan namanya madad ilahiyah. Ya, madad ilahiyah itu pemberian apa? Hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadiah khususnya itu apa? Nanti banyak ya, banyak. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, itu namanya madad ilahi. Keistiqomahan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya selalu bercahaya sehingga Allah berikan kepadanya madad ilahiyah. Madad ilahiyah. Jadi salah satunya itu istiqomah ya. Makanya saya sudah menyampaikan dan saya sudah berikan zikir itu bersumber dari kitab Sirrul Asrar, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Itu setiap hari setelah sholat tahajud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah Ta'ala ya, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar. Karena apa? Barokah dari zikir tadi itu. Karena ketika kita berzikir itu, hati kita sebenarnya itu sedang mengeluarkan aura atau cahaya. Itu tapi nggak boleh bahasa Jawa itu doknyang, angin-anginan. Kadang zikir, kadang semangat, ya. Kadang kalau sudah capek itu nggak berzikir. Nah, kita istiqomah ya, istiqomah. Ya, keistiqomah dalam berzikir kepada Allah SWT menjadikan hatinya selalu percaya. Itulah ya, kalau sudah selalu, namanya selalu, sehingga Allah berikan kepadanya madad ilahiyah. Madad ilahiyah. Nah, kita lihat madad ilahiyah itu apa sih? Coba kita lihat. Ini zikir al-mazdubin ini. Berikutnya. Nah, yang kedua adalah zikir mazdubin. Orang yang mazdubin adalah orang-orang yang sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka zikir itu seperti bernafas, bahkan lebih ringan dari nafasnya itu sendiri. Hampir setiap nafas yang keluar itu seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada zikir yang kalau kita baca itu malaikat kelelahan di dalam mencatatnya. Nah, apa itu zikir itu? Itu sering saya baca ya. Itu biasanya setiap malam saya baca. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Itu biasanya ya. Kalau saya biasanya itu habis sholat tahajud, saya baca zikir itu, kemudian saya baca Sayyidul Istighfar, kemudian saya baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian saya doa tahajud. Nah, Allahumma lakal hamdu anta qalimus samawati wal ardi, anta malikus samawati wal ardi, wa man anta nurus samawati wal ardi. Baru kemudian dilanjutkan witir. Nah, itu dalam rangka apa? Menjaga agar hati itu tetap ada cahayanya. Agar tetap ada cahayanya. Kalau sudah ada cahayanya, itu akan lebih mudah. Nah, ini karena kita orang salikin lah. Kalau orang yang mazdubin itu nggak perlu, karena memang begitu diciptakan, dia itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya dan hatinya terus terang benderang. Maka kalau kita menghadapi orang-orang seperti ini, itu kita tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta doa kepada mereka. Kita berada di sampingnya itu sudah bagus sinyal kita. Nah, itu caranya gitu. Kalau di samping mereka itu, itu berarti kita itu sudah tethering secara otomatis. Karena sinyalnya itu sudah bagus. Biasanya mereka itu mengenali kita, orang ini kadar ketakwaannya seperti ini, maksiatnya banyak, itu tahu mereka karena mereka itu sudah bersih. Mereka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang yang bersih dari berbagai kotoran. Nah, kalau kita berusaha bersihkan diri dari kotoran agar bercahaya.
Kita lanjutkan. Madad ilahiyah. Nah, baru kita tahu apa madad ilahiyah. Adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada as-salikun, ya, orang-orang yang sedang menuju Allah seperti kita ini, yang benar-benar berusaha keras meruntuhkan nafsunya sendiri, kemudian menghiasi hatinya dengan sifat mulia. Ini kita itu ibarat perang itu habis-habisan melawan nafsu. Perang kemarin saya sampaikan, saya berziarah, bersilaturahmi kepada seorang habaib, ya. Itu luar biasa tawaduknya, itu saya tidak menemukan orang tawaduk seperti beliau. Bagaimana saya tidak kagum begitu sampai di rumahnya, ya, begitu sampai depan rumahnya disambut, kemudian cara memanggilnya saja itu sudah lain. Saya juga kaget. Kalau di Jawa itu biasanya ada Gus, ya, itu orang yang di dekat tuh, gimana kabarnya Gusku, itu padahal dia itu seorang habaib. Tamunya itu mulai orang tinggi sampai orang biasa. Saya begitu sampai dalamnya rumah, beliau nggak mau disuruh minta doa, itu nggak mau. Bahkan makan minuman kita, minuman kopi yang disediakan oleh beliau. Jadi kopi kita, kopi tamunya itu kadang diambil separuh kemudian bekasnya diminum. Saya nggak habis pikir orang seperti ini. Kok ada orang seperti ini? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka yang ini benar-benar, ya, meruntuhkan nafsunya sendiri supaya dirinya tidak dianggap baik. Tapi itu, saya itu melakukan ini bukan untuk apa-apa, agar kita menjadi saudara dunia dan akhirat. Nah, sampai seperti itu ada. Nah, semua orang tamu itu dikasih, kalau dikasih, pokoknya saya betul-betul orang ini luar biasa. Saya kemarin sowan kepada beliau karena beliau mau umroh. Saya nitip salam untuk sampaikan kepada Rasulullah karena yang menyampaikan cucunya itu biasanya lebih diperhatikan. Seperti itu kemarin berangkat. Itu namanya telah mampu meruntuhkan dirinya sendiri, ya, meruntuhkan diri sendiri. Itu masuk bab namanya tawadhu, ya. Tawadhu itu apa? Itu seperti makalah yang pernah kita baca, man asbata li nafsihi mutawadhi'an fa huwa mutakabbirun haqqan. Jadi dia itu betul-betul tidak pernah menunjukkan sifat takabur. Kemudian menghiasi hatinya dengan sifat mulia. Dengan sifat mulia, ramah, santun, melihat orang itu selalu yang baik. Tempat tinggalnya dulu banyak orang minum-minuman, banyak yang ditangkap polisi, kemudian dipenjara. Justru dia itu datang ke polisi, saya yang bertanggung jawab, biarkan dia itu keluar. Kadang didatangi di rumahnya, dikasih beras dengan kebutuhan, akhirnya tobat semua. Orang-orang seperti inilah yang dibutuhkan, ya. Orang-orang ini tidak pernah melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Ini adalah orang-orang yang sudah mendekati usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hatinya bersih dari kotoran hati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada asalnya dengan beragam hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada hambanya. Ya. Ini jadi madad itu ketika orang itu mampu meruntuhkan dirinya sendiri, ya, mampu menghiasi hatinya dengan beragam sifat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada tetangga, kerabat, orang lain. Orang yang tidak baik pun itu didoakan kebaikan, orang jahat pun didoakan agar menjadi orang yang baik. Itu akhirnya Allah apresiasi, diberikan namanya madad. Madad itu hadiah sebagai bentuk apresiasi dari Allah kepada hambanya. Asal lebih istimewa daripada al-mazdubin menurut sebagian. Kenapa? Karena mengalami tahapan demi tahapan meniti jalan menuju Allah SWT. Berat itu, sangat-sangat berat. Orang suka makan, suka kuliner, disuruh puasa, kan berat. Orang senang tidur di kasur empuk, disuruh tidak tidur. Ini kesukaan-kesukaan itu harus kita hilangkan. Diganti dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin kuliner,
rajin puasa. Yang tadinya itu rajin tidur, ya, rajin bangun malam. Yang tadinya itu rajin kerasan-rasan, rajin berzikir, itu semuanya dirubah. Makanya berat. Karena berat itu akhirnya diapresiasi dengan berbagai hadiah. Itu namanya madad ilahiyah. Lanjut. Madad ilahiyah, hadiah spesial. Ya, hadiah spesial dari Allah kepada hambanya karena berhasil membersihkan hati dari kotoran dan maksiat, karena Allah tidak akan memberikan madad kepada hati yang gelap. Jadi selama hati kita itu masih gelap, selama hati kita itu masih remang-remang, selama hati kita itu masih banyak kotoran, maka Allah belum akan belum akan memberikan hadiahnya kepada diri hamba tersebut. Nah, itu. Orang yang selalu berzikir kepada Allah secara istiqomah di bawah bimbingan, ini harus ada yang bimbing memang. Nggak bisa tiba-tiba aku zikir sudah 1000 kali, tapi kenapa? Ya, di samping dia tidak punya guru, dia itu zikirnya itu serampangan. Nah, ini kan bersumber dari Al-Quran, walaupun dari Al-Quran. Nabi saja itu baca Al-Quran ada yang bimbing, sahabat itu wiridan dibimbing oleh Rasulullah, kemudian orang setelah sahabat tabiin dibimbing oleh sahabat, kemudian tabiin itu membimbing berikutnya, kita juga harus sama, kita harus punya membimbing zikir yang bagus gimana gini, ya berapa jumlahnya, itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka berguru, dalam rangka itu tadi suluk atau berjalan untuk mendapatkan cahaya, ya. Maka Allah SWT akan menurunkan madad kepadanya. Terus kita lanjutkan. Macam-macam madad. Madad bentuk hadiahnya itu apa sih? Kenikmatan ibadah. Ada orang zikir puluhan tahun. Ada orang zikir setiap hari. Tapi tetap saja belum mendapatkan namanya nikmatnya beribadah kepada Allah SWT. Bahkan ibadah menjadi beban. Zikir menjadi beban. Baca Al-Quran jadi beban. Sholat jamaah jadi beban. Sholat malam jadi beban. Semuanya jadi beban. Itu berarti ada masalah. Mestinya orang yang rajin ibadah itu sudah merasakan nikmatnya ibadah. Nah, ada juga orang yang setiap hari berzikir ratusan bahkan ribuan, tetap saja namanya galau, sumpah, mumat, ruwat. Itu belum masuk dalam hatinya. Padahal secara tegas Allah SWT menegaskan ala bidzikrillahi tatma'in al-qulub. Kok belum bisa? Ini berarti ada sesuatu yang harus diobati. Ya, mesti kalau diilustrasikan itu sudah minum obat darah tinggi tapi darah itu nggak mau turun, asam urat juga nggak mau turun, kolesterol nggak mau turun, padahal sudah seminggu obat itu diminum secara rutin. Ternyata walaupun minum obat, makanannya itu tetap tidak dikurangi, akhirnya obatnya percuma. Ya sama seperti manusia itu zikir setiap hari tapi maksiatnya tidak pernah berhenti. Itu ibarat minum obat tapi pantangannya tetap dilaksanakan. Akhirnya tetap tidak mendapatkan ketentraman. Itu ada orang asam urat saya kok nggak bisa turun-turun padahal saya sudah habis sekian. Nah, habis makan minum obat kemudian makan jeroan, ya nggak mungkin. Kita habis berzikir selesai, apa bahasa Jawa itu ngerumpi ya, rasan-rasan orang, ya nggak mungkin, nggak mempan zikir itu, nggak akan masuk dalam hati. Habis berzikir kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak akan membuat hati tentram. Kemudian mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang langsung Allah berikan kepada hambanya. Nah, ini ada doanya ya. Doanya kita di sholawat ladunia. Dan insya Allah saya berikan pada hari besok ya. Besok insya Allah. Saya tuliskan, nanti bisa diamalkan, bisa dibaca oleh Bapak Ibu.
bisa dibaca nanti oleh anak-anaknya sedang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan di dalam belajar. Nah, ilmu laduni itu Allah yang berikan kepada orang tertentu. Dia itu belajarnya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Beda dengan orang yang belajar mulai pagi sampai sore tapi dapat sedikit. Ada orang yang belajarnya sedikit tapi dapatnya banyak. Milih mana? Kira-kira orang bekerja mulai pagi baru pulang malam hari itu dapat 50.000. Ada orang yang kerjanya sedikit, ya, kerja itu mungkin 6 jam, tapi hasilnya itu ratusan ribu. Milih mana? Nah, pasti orang yang cerdas itu akan milih yang kerjaan sedikit tapi hasilnya banyak dan halal. Jadi kita berpikir pun, ya, walaupun tidak banyak, tapi kalau hati kita bersih dari beragam kotoran, itu cepat akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hadiahnya yaitu ketentraman batin, kenikmatan ibadah, mendapatkan ilmu laduni. Belajar apa saja itu gampang. Di samping gampang itu faham. Menghafal ini gampang. Itu kalau yang lain itu belajar sampai berbulan-bulan, ini kadang hanya beberapa waktu bisa. Nah, itu karena apa? Karena di situ ada cahaya yang dikirimkan oleh Allah kepada hatinya, pada hati hambanya, dan mudah memahami itu. Allah marzukni, Allah waj'al, Allah marzukni min ladunna ilmi, ya Allah berikanlah kami ilmu ladunni. Dan itu termasuk jenis madad dari Allah Subhanahu wa taala. Kasyaf, kasyaf itu dibuka hijabnya sehingga orang tersebut bisa melihat di balik dinding. Kita melihat orang, itu yang dilihat itu ya kelakuannya. Melihat orang, loh ini kepalanya kok monyet, tapi tubuhnya seperti ini. Dan itu tidak bahasa Jawanya itu tidak digawi-gawi, tidak ya itu otomatis gitu ya dibuka. Itu yang pernah saya sampaikan, namanya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah itu oleh Allah pernah diberikan kasyaf. Apa kasyafnya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah di masjid di daerah di tempat beliau itu ada masjid. Nah, di masjid itu ada kolam. Kalau dulu nggak ada seperti saat ini ya, ada tempat wudhu bagus, nggak ada. Dulu itu setiap masjid itu ada kolamnya. Itu di pondok-pondok itu biasanya tempat wudhunya itu kan jeding ya, yang gede itu. Nah, Imam Abu Hanifah itu melihat setiap orang yang berwudhu, itu dari mukanya itu yang jatuh itu ada anjing, ada babi, ada kecoa, ada itu. Kaget kan Imam Abu Hanifah. Ternyata memang benar kata Rasulullah SAW, wudhu itu melebur dosa. Wudhu itu, dosa itu bisa runtuh. Ada orang wudhu kemudian jatuh, tepuk, ini celeng, ini anjing, dan ternyata mereka habis berjudi, ternyata mereka itu habis minum minuman keras, ternyata mereka itu habis berzina. Itu dosanya rontok. Kalau seperti kita itu mungkin ya, kalau Imam Abu Hanifah melihat wudhu itu yang rontok itu mungkin lalat, kecoa, itu ya dosa-dosa yang rasan-rasan, dosa-dosa yang nyinyir-nyinyir, kemudian dosa yang WA berjamaah, rasan-rasan temannya, itu mungkin bentuknya kecoa, itu banyak. Untungnya kita tidak diberi kasab, dan alhamdulillah. Kalau diberi kasab itu malah nggak doyan makan kita, karena kelihatan. Makanya beruntung juga kita nggak berikan kasab. Mungkin diberikan kasab yang lain saja, itu kenikmatan ibadah. Rindu habis sholat duha itu merindukan sholat duhur, habis sholat duhur merindukan sholat asar, dan terus kita rindu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang kita minta ya, madatnya, bukan madat yang seperti Allah berikan kepada beberapa ulama termasuk Imam Abu Hanifah. Kita lanjut. Penghalang. Sekarang apa sih yang menjadi penghalang? Istiqomah dalam bermaksiat. Nah, itu kalau kita istiqomah dalam bermaksiat, itu menjadi penghalang nomor 1 itu. Sudah zikir, sholat tahajud, puasa, semuanya dilakukan. Kenapa kok belum mendapatkan madad? Belum, ya, ternyata belum bertaubat, istiqomah dalam maksiat.
belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ribuan zikir sudah bertahun-tahun juga, maka hatinya tetap sulit mendapatkan madad. Bisa jadi dosa kita itu dosa masa lalu. Misalkan dulu pernah durhaka kepada ibu, dulu pernah menyakiti orang tua, dulu mungkin pernah menyakiti anaknya sendiri, dulu mungkin pernah berbuat zina, dulu mungkin pernah mengambil hak orang lain, tapi dulu sudah selesai, tapi tidak menyesal. Kan tobat itu salah satunya kan menyesal, ya. Kalau kita, ya Allah dulu saya pernah menyakiti ibu saya, oh itu kan ada sebuah cerita Ashabul Ghor, ya. Ashabul Ghor itu tiga orang yang apa namanya naik gunung, kemudian hujan, dia itu bersembunyi di goa, kemudian goanya itu tertutup. Mereka itu disebut Ashabul Ghor, ya. Orang yang tertutup di dalam tertutup pintu goa itu oleh batu. Salah satunya itu kan ketika orang itu berdiskusi, gimana ini, nggak mungkin kita mengeluarkan batu yang menutup pintu goa kita. Sudah, kita begini saja, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dulu punya orang tua saya itu sudah renta, saya siapkan makanan dan minumannya, saya mandikan. Kalau memang itu ibadah saya terima, maka bukalah pintu gua ini. Buka pintunya. Nah, itu namanya termasuk bagian dari madad. Bagian dari madad. Misalkan kita punya hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita bermaksiat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Oleh karena itu ya, tobat itu menjadi fondasi utama di dalam meraih mendapatkan namanya madad. Kalau kita pernah berdosa, segera bertaubat. Makanya tadi saya sampaikan setiap pagi itu beristighfar. Kapan istighfar yang paling bagus? Istighfar paling bagus adalah ketika habis sholat tahajud, kira-kira jam 3:30 atau jam 4 sebelum subuh. Dari mana kita tahu? Wabil asharihum yastaghfirun, katanya Allah SWT. Ketika waktu ashar, yaitu hamba-hamba Allah itu yastaghfirun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Yang kedua al-ghaflah, lalai. Kita memang berzikir, tapi hati kita kemana-mana. Kita berzikir, tapi hati kita itu mengingat utang. Kita berzikir, hati kita itu mengingat keburukan orang. Itu namanya ghaflah. Nah, makanya saya ajari kemarin itu, kalau kita berzikir ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah hanya Engkau penolong, sebaik-baik penolong, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sudah tidak ada lagi yang lain. Karena Engkau adalah hasbunallah wa ni'mal, hasbiyal rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhlukin, hasbiyal raziqu minal marzukin, hasbiyal satu masturin. Itu kalau dalam wiridan yang sering saya baca itu, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki, Allah sebaik-baik penutup keburukan, hasbiyal rahibu minal, hasbiyal raziqu minal marzukin, hasbiyal satu masturin, hasbiyal nasu mansurin, hasbiyal robil, hasbiyal itu hasbiyal nasu mansurin, sebaik-baik menolong, sebaik itu. Nah, yang kita baca namanya hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya kan ketika kita baca itu kan ingat, sudah yang lain itu nggak akan bisa kita mintai pertolongan dan perlindungan. Allah lah sebaik-baik pelindung. Nah, akhirnya kita zikir waktu itu tidak ghaflah, tapi hati kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin direnungi akan semakin terasa kenikmatannya. Ini ya, pertama yaitu istiqomah dalam bermaksiat, belum sempat bertobat. Nah, untuk itu kita sering-sering membaca istighfar, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, ya Allah bertobat, mudah-mudahan menerima tobat. Dan memang kita ditunggu oleh Allah untuk bertobat. Ya, ditunggu. Kita lanjutkan. Nah, ketika madad ilahiyah belum kunjung datang, sudah berzikir namun belum mendapatkan madad ilahiyah, maka segera bertaubat kepada Allah, karena taubat itu adalah fondasi amal dari
berbagai keduliman, mungkin ya kita masih muda, masih muda, barang-barang kita yang kita miliki pernah bodohi orang, mungkin dulu nggak pernah zakat, dulu masih pelit dan lain sebagainya, itu masih tersimpan. Maka kalau itu kaitannya dengan materi, banyak sedekah. Karena dengan sedekah, insya Allah harta kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalau itu mengambil hak orang, misalkan kita minta maaf kepada mereka atau minta dihalalkan. Dan alhamdulillah di Indonesia itu ada halal bihalal. Setiap mohon dihalalkan secara otomatis. Nah, halal bihalal sebenarnya itu esensi atau filosofi dari halal bihalal itu ketika kita bertemu dengan teman, dengan rekan, dengan kolega, kita minta dihalalkan terhadap apa yang pernah diharamkan. Misalkan kita pernah menyakiti, mungkin pernah barangnya kita ambil tanpa izin, itu kan haram. Mohon maaf lahir dan batin, halal sudah semuanya menjadi halal. Makanya silaturahmi itu penting ya, sangat-sangat penting. Dengan cara seperti itu, akhirnya orang itu saling memaafkan, saling menghalalkan. Ya, kalau Imam Muslim syarah dari kitab Sahih Muslim ya, siapa namanya, dalam syarah Muslim itu Imam Nawawi itu menjelaskan salah satu silaturahmi itu pertama itu biziarah, saling berkunjung, bisa bito'am, saling berbagi makanan, bisa jadi dengan tarotan bisalam, saling menyapa, ya, saling menyapa. Dan alhamdulillah walaupun kita nggak pernah ketemu, kita saling menyapa walaupun lewat Zoom, itu sudah cukup, namanya bisalam, ya, saling menyapa bisalam, wabit ta'am, mungkin saling berbagi, wabit ziarah, saling berkunjung. Minimal ada salah satu yang kita lakukan. Karena apa? Dengan saling bersilaturahmi, hati kita itu menjadi lunak, menjadi empuk, menjadi lembut, saling memaafkan, saling mencintai, saling melindungi, karena ia adalah saudara. Gitu ya. Jadi segera bertaubat kepada Allah, karena taubat adalah fondasi amal dari berbagai kezaliman kepada orang lain, seperti mengambil hak orang lain. Ya, caranya meminta maaf atau mohon dihalalkan atas apa yang pernah dilakukan kepada orang lain. Mungkin rasan-rasan orang yang tidak ada. Ya. Selama belum bertobat kepada Allah, maka madhab ilahiyah tidak akan masuk dalam hati seorang hamba. Ya, hambanya itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum bisa merasakan ketenangan batin, belum bisa merasakan ilmu laduni, itu penyebabnya ini segera kita perbaiki. Masih banyak waktu, ya, masih banyak waktu. Dan Allah tetap menunggu sampai kapanpun hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, ini tertibnya, caranya. Tertib ibadah. Sholat misalnya. Kenapa sholat harus wudhu? Wudhu itu kan membersihkan dari hadas kecil. Wudhu itu sholat itu harus bersih dari hadas besar. Maka kalau kita ingin mendapatkan madad ilahiyah, itu harus ada tertibnya. Nah, saya contohin tertib ibadah. Orang yang akan melaksanakan ibadah seperti sholat, maka wajib baginya bersuci dari kotoran lahir, ya, berwudu dan bersih dari berbagai kotoran batin, agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih ada dosa-dosa, kalau laki-laki itu kadang dosanya kepada istrinya, dosanya kepada anaknya ditinggali terus, padahal anaknya masih memerlukan kasih sayang. Kemudian dosa suami kadang itu jahat kepada istrinya, kadang kasar terhadap istrinya, padahal istrinya itu sudah menjadi orang yang setia. Dia itu rela meninggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya demi untuk suaminya, tapi suaminya itu juga bagian dari perkara yang harus ditaubati. Seorang istri juga demikian, mungkin sebaliknya. Itu kalau berkeluarga, ya. Kemudian dosa-dosa lagi, misalkan pernah minum minuman keras dan lain sebagainya, itu semua segera
karena itu pondasi untuk mendapatkan cahaya batin. Selama itu masih ada, cahaya batin itu tidak akan bersinar. Ya. Diibaratkan dalam sholat itu kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau sudah hadas kecil dan hadas besar itu sudah sudah kita bersihkan, insya Allah sholat kita sah nanti. Sholat kita sah. Nah, itu ilustrasinya begitu. Jadi kotoran lahir dan batin itu menjadi syarat utama sahnya sholat. Terutama yaitu wudhu. Begitu juga dengan madad ilahiyah, hadiah khusus dari Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali telah membersihkan diri dari beragam maksiat lahir dan batin agar mendapat madad ilahiyah dengan mudah. Banyak orang-orang yang mampu memerangi dirinya itu gampang. Jadi kadang itu beribadah itu rasanya itu nikmat. Makanya kemarin saya buat gambaran. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala kadang lebih nikmat daripada apa yang kita inginkan dari kenikmatan. Kita minta misalkan rezeki, minta dimudahkan urusan. Ketika kita munajat kepada Allah, munajatnya itu lebih nikmat daripada apa yang kita inginkan. Itu kan karena apa? Karena bersihnya hati. Kalau hatinya itu masih ada sedikit-sedikit kabut ya yang menutupi itu, ketika kita itu munajat, itu pikirannya itu kapan Tuhan kau mengabulkan permohonan kami. Jadi Tuhan kayaknya dipaksa karena memang hatinya itu masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan itu. Nah, yang seperti ini kan latihannya. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Nah, ini. Kemudian selama masih banyak kotoran, kezaliman, segera bertobatlah dan memperbaiki diri, menyelesaikan terlebih dahulu agar matanya segera bisa dirasakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu ya membersihkan diri sendiri dari berbagai kotoran, kemudian dibimbing oleh gurunya masing-masing zikir, dan insya Allah akan mendapatkan salah satu 4 yang disebut yaitu madad ilahiyah. Pertama yaitu mendapatkan ketentraman batin, mendapatkan hulwatul ibadah, menikmati manisnya ibadah, mendapatkan ilmu laduniyah, dan juga kasyaf. Mungkin salah satu yang kita inginkan adalah hulwatul ibadah dan ketentraman batin. Manisnya munajat, manisnya ibadah, dan kemudian ketentraman batin. Nah, kemudian selebihnya saya kembalikan kepada Mas Adit, Mas Boy. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, tadi kita sudah mendengarkan ya kajian disampaikan oleh Ustadz Azim. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari yang atas dulu ya, sebentar. Dari Ibu Aminah Ardi, Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz, apakah dengan zikir yang Pak Ustadz berikan kepada kami ini, apakah sudah merupakan ijazah bagi kami? Apakah bisa kami dimasukkan sebagai kekasih Allah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Zikir yang saya berikan itu memang saya jazahkan pada jamaah pengajian Al-Hikam dimanapun berada. Masya Allah. Dan diamalkan ya. Diamalkan setiap hari, dan itu diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Guru-guru saya termasuk Said Muhammad Al-Maliki, kemudian Ki Abdul Aziz, kemudian ayahnya Yamuni, kemudian Ki Abdul Hamid, Rasulullah, itu semuanya itu mengamalkan. Dan termasuk saya dapat dari beliau-beliau itu. Makanya saya sampaikan karena jalurnya itu jelas, ya, jumlahnya sampai cara bacanya kan hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ditambahi dan tidak dikurangi jumlahnya. Tuh. Kalau kemudian kita bisa merasakan manisnya ibadah, itu sudah tanda-tanda bahwa kita itu sudah masuk pada kategori as-salikun, orang yang berjalan menuju Allah SWT, dan lanjutkan dan istiqomahlah. Jangan kemudian
saya ini sudah merasakan manisnya ibadah. Kemudian berhenti, ya namanya berhenti, ya namanya sinar. Kalau kehabisan bahan bakarnya ya redup lagi nanti. Karena kapan batasan istiqomah? Sampai mati. Ya, kalau ada orang tanya kapan batasan istiqomah, ya sampai mati. Kapan batasan sholat tahajud? Ya sampai mati. Pernah kan saya sampaikan, ada seorang tabi namanya Thabit Al-Bunani, ya meninggal. Thabit Al-Bunani itu pernah berjumpa dengan seorang sahabat namanya sahabat Anas bin Malik. Itu begitu meninggal dunia, dikuburkan, kemudian berapa tahun kemudian ada tetangganya meninggal dunia, dimakamkan di sampingnya, terus penggali kuburnya itu melihat di makam itu Sabit Al-Munani sedang sholat, sedang bersujud kepada Allah SWT. Kaget. Ini jasadnya sudah sekian, tapi orangnya masih bersujud kepada Allah SWT. Lantas anaknya ditanya, apa sih amalan orang tuamu? Orang tuaku selama 50 tahun tidak pernah berhenti melaksanakan tahajud. Itu tebak ke bawah. Makanya istiqomah sampai kapan? Ya sampai mati. Ya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk sholat tahajud, berikan kemampuan saya bisa baca Al-Quran, berikan kemampuan. Nah kalau sudah mampu jangan bilang, wah seperti saya ini keren, saya setiap malam itu, oh enggak. Karena kita merasa apa yang kita rasakan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada potensi kita itu, nggak seperti itu. Kita bisa ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik Pak Ustadz, ini terkait zikir. Ada yang tadi bertanya dari Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya zikir itu Pak Ustadz? Apakah harus dizahirkan atau di dalam hati Pak Ustadz? Zikir itu lisan dan hati. Seperti Mas Boy mencintai istrinya, itu kan harus diucapkan. Nggak bisa kan dibatin. Kan nggak ngerti. Misalkan mencintai pasangannya, diem. Kan nggak tahu. Ya, nggak tahu kan. Seperti orang bersyahadat itu kan menunjukkan kalau dia itu orang Islam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika diucapkan itu kan terjemahan dari hati. Nah itu ya. Jadi zikir itu kalau ingin mendapatkan pahala lisan, ya ketika kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, berarti lisan kita mendapatkan pahala atas zikir yang kita ucapkan. Hati kita juga mendapatkan pahala karena kita itu mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Zikir itu jangan kemudian dibalik. Nggak penting itu lisan itu. Kita dapat pahala dari lisan itu. Karena bergeraknya itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Susi Galih, izin Pak Ustadz, mohon share zikirnya ya Pak Ustadz yang sebelum Syaidul Istighfar. Waktu sehabis sholat tahajud. Pak Ustadz, nanti mungkin bisa di-share ya Pak Ustadz, nanti kita akan share ke jamaah insya Allah. Ya, nanti insya Allah saya tuliskan. Tuliskan itu wirid yang sering saya baca, itu dibaca juga oleh guru saya, guru-guru kita. Itu wiridnya Imam Asyadili. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. Jadi akhirnya malaikat itu sampai kesulitan menulis karena semua nafas kita itu hanya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. Jadi zikir yang kita ucapkan, itu memenuhi langit dan bumi. Nah, itu kita baca. Itu terus. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WA Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya bagaimana kalau zikir yang dikeraskan pada saat setelah selesai sholat fardu di masjid-masjid dan di musola-musola. Apakah tidak mengganggu orang-orang yang sholat yang masih menjadi makmum pada saat sholat? Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Jadi kalau kita zikir, ya, zikir itu selama tidak mengganggu tidak apa-apa. Ya, zikir itu selama tidak mengganggu tidak apa-apa. Makanya kalau sholat berjamaah itu di pondok-pondok pesantren itu kan bareng. Begitu santrinya datang semua selesai,
bareng kan, sholat terus zikirnya bareng. Agar supaya apa? Agar supaya semuanya bisa selesai bersama-sama. Nah kalau datang terlambat masbuk, ya masbuk itu kan terganggu karena apa? Salah sendiri datangnya terlambat. Ya, datangnya terlambat, perintahnya itu sholat berjamaah kok malah masbuk ya. Nah, tetapi itu tidak wajib, ya tidak wajib zikir bersama-sama. Zaman Nabi itu juga begitu. Zaman Nabi itu habis sholat ada yang banyak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung pulang. Ya. Dulu kan jarak dari Masjidil Nabawi ke Masjid Kuba itu berapa kilo? Itu ternyata ada sahabat yang melaksanakan sholat asar itu bersama Rasulullah. Begitu sholat selesai segera pulang. Karena apa? Dia menjadi imam di kampungnya masing-masing. Insya Allah. Itu namanya sholat mu'addah. Dia itu mendapatkan pahala karena tidak ingin ketinggalan bersama dengan Rasulullah. Tapi di kaumnya itu kan ada masyarakat yang tua, ada masyarakat yang rentang, ibu-ibu, ya. Itu perlu ada yang jadi imam. Mereka segera pulang. Nah, jaraknya kan jauh. Dulu kan hanya naik onta. Kalau sekarang motor, ya. Misalkan wasboy sholat di masjid, kemudian ada komunitasnya belum sholat, dia jadi imam di situ. Makanya wiritan itu tidak wajib wiritan bersama. Ya. Nggak wiritan juga nggak apa-apa. Yang penting sholatnya. Dan pastikan kalau kita dengan suara keras, ya dengan suara keras mengganggu, maka kita dengan suara lirih. Bukan hanya suara yang mengganggu, perilaku kita kadang orang tidak suka, maka hindari perilaku-perilaku yang mengganggu orang lain. Baik, Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ke pertanyaan berikutnya, ini dari pertanyaan dari Ibu Dian Sukawati. Kalau merasa punya dosa kepada suami, tapi suami sudah almarhum, bagaimana membersihkannya, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Kalau merasa punya dosa dengan suami sudah meninggal. Makanya kalau punya suami, punya istri itu baiklah kepada mereka. Karena penyesalan itu datang terakhir. Kalau di depan namanya pendaftaran, ya. Ya. Iya, ya baiklah kepada mereka. Mereka kita bisa kalau bahasa ekstrimnya itu gini. Kalau seorang laki-laki itu selamat dari perbuatan zina karena punya istri, maka harus bersyukur ya. Berarti istri kita itu menyelamatkan dari dosa besar. Nah, jadi cara mikirnya gitu. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur selamat dari perbuatan ini dan itu yang bisa menyelamatkan adalah istri kita. Suami juga seperti itu. Suami itu seperti itu. Sehingga saling mencintai, ya saling mencintai. Kemudian mungkin kesalahan-kesalahan itu ada. Bagaimana cara bertobatnya kepada pasangan yang pernah kita sakiti? Ya kita meneruskan cita-cita pasangan. Rasulullah itu punya istri, ya, namanya Khadijah. Khadijah kan meninggal duluan. Ya. Itu Rasulullah SAW kalau menyembelih kambing, begitu dipotong-potong, tolong kasihkan si A, itu teman saya, teman istri saya. Kesukaan istri saya itu setelah menyembelih kambing itu dibagi-bagi. Jadi kesukaan istrinya itu dilanjutkan oleh suaminya. Itu sampai seperti itu Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau cita-cita suami apa, ya, itu kalau bisa diteruskan, alhamdulillah. Kalau bisa diteruskan dan mampu, ya, bisa teruskan dan mampu. Dan tentu saja didoakan. Nah, tidak hanya didoakan, misalkan kok belum umroh, belum haji, tapi mampu, ya, dihajikan, diumrohkan. Begitu caranya. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Ririn ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustadz, mujahadah itu pengertiannya apa ya Pak Ustadz? Sering mendengar Ustadz mengatakan tentang istilah ini. Kalau ada kesempatan mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Artinya itu secara harfiah itu bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu bersungguh-sungguh. Wajah itu bisa billah. Mujahadah itu mujahadah. Pokoknya bersungguh-sungguh lah
tidak biasanya lah kalau kita bekerja, kalau bersungguh-sungguh mujahadah dalam bekerja itu berarti sangat sangat kerja keras. Artinya itu bersungguh-sungguh. Kalau mujahadah dalam ilmu agama, dia itu orang bersungguh-sungguh di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. HP dimatikan, semuanya itu disisihkan, semua bersungguh-sungguh waktunya, jumlahnya, ya, sehingga dia itu betul-betul bisa bahasa anaknya me time-nya itu betul-betul kualitas gitu. Insyaallah. Begitu Mas. Poin. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Kalau kan orang suka zikir, ada orang suka zikir karena saking semangatnya berzikir, kadang-kadang sampai ke bawah sampai tidur Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah zikir dalam tidurnya itu tetap dihitung atau tidak Pak Ustadz? Bagus lah itu, ya bagus itu. Karena orang kalau sudah suka berzikir, itu sudah menyatu dalam otaknya. Itu mau mati itu zikirnya itu tetap Allah, Allah. Tapi sebaliknya, makanya beruntung kalau kita punya kebaikan dan itu terus menerus. Ada orang mau mati, itu nggak mati-mati. Itu ternyata apa yang diingat itu surat tanah itu. Sampai ke bawah itu. Jadi lafaz Allah itu tidak muncul, tidak tersimpan dalam otaknya, yang tersimpan adalah surat tanah. Loh itu kan ngeri yang seperti itu. Makanya diajari zikir itu secara otomatis lisan itu kalau jatuh innalillahi itu otomatis sampai tertidur pun itu kadang ngikonya itu baca ayat kursi. Itu kan keren itu ya. Iya, ada. Mengikonya itu membaca surat Tabarok, Masya Allah, ini wali ini. Ya. Dan itu kan nggak dibuat-buat yang seperti itu. Iya. Kalau seperti itu sudah di bawah alam sadar, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dianjurkan itu dalam hadis Nabi, man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan suci, itu akan didoakan para malaikat. Nah, bisa jadi mimpinya itu kan ketemu Rasulullah, ketemu keluarga Rasulullah, ketemu guru-guru kita. Oh, itu kan tanda-tanda orang baik. Kalau begitu tidur mimpi ketemu genderuwo, kuntil anak, dikejar-kejar, kemudian di sungai terus bangun lagi, dikejar-kejar lagi, mimpi lagi di situ ada buaya, akhirnya teriak-teriak. Nah itu biasanya tidurnya nggak wudhu terlebih dahulu, itu nggak doa terlebih dahulu. Makanya sampai ada anjuran tuh kalau mau tidur itu berwudhu yang seperti mau sholat itu. Wudhu, bahkan kalau ulama tertentu, ya, ulama yang sudah asalikun yang sudah mau tidur itu seperti mau sholat. Mau sholat, bahkan mau tidur baca dulu wiridnya. Kemudian orang-orang yang pernah menyakiti, ya Allah, dia itu pernah menyakiti saya, mudah-mudahan mereka itu kau ampuni. Kemudian ya Allah, orang-orang yang punya utang kepada saya, mudah-mudahan saya lupa gitu. Jadi orang itu ada yang sama seperti itu, bukan sebaliknya. Loh, itu orang-orang yang sudah sampai derajat tinggi gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang pernah hutang kepada saya, mudah-mudahan saya lupa dan saya halalkan. Nah, kalau kita kan, ya Allah, mudah-mudahan yang hutang kepada itu segera mengembalikan. Ya kalau sedikit, kalau banyak itu kan sampai mati ke bawah. Iya kalau sedikit, ini hutangnya 1 M harus ditagih. Ya memang itu hak Adam itu seperti itu. Tapi minimal hati kita itu sudah mulai mapan lah. Sehingga kalau dalam tidur pun kadang itu bisa ketemu Nabi Khidir, bisa ketemu Nabi Muhammad. Itu mimpinya itu mimpi ke Ka'bah, tawaf, mimpi ziarah kepada Rasulullah. Wah itu mimpinya bagus-bagus itu. Wudhu aja mimpinya kadang masih ketemu genderuwo, apalagi ya wudhu. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Ibu Erviza Azmi. Jika seseorang dahulunya muslim, kemudian murtad atau keluar dari Islam masuk ke agama lain, lalu hidayah Islam datang dan beliau kembali kepada Islam. Bagaimana Ustadz? Apakah dosanya akan diampuni Allah atau tidak Ustadz? Terima kasih. Pokoknya kalau orang sebelum mati, maka yang dihitung itu yang terakhir. Kalau dihitung misalkan ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, terakhir tobat Islam, maka Islam itu ya dihitung. Dia mati dalam keadaan Islam. Tuhan itu tidak ekstrim ya. Kadang kita itu lebih ekstrim dari Tuhan. Ada orang kadang kita hukumi ini kafir dan sebagainya. Tuhan itu loh, orang yang dosanya itu memenuhi langit dan bumi masih ditunggu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ditunggu. Kadang manusia itu ekstrim. Ini tidak diampuni oleh Allah. Loh, Allah itu maha pengampun malah dituduh gak mengampuni. Gimana? Allah itu maha pengampun. Dan Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada umatnya, baik itu berdosa dosanya kecil sama besar. Malah kadang kita karena tidak cocok urusan politik, malah yang lain dituduh keluar dari Islam. Itu kan bahaya dan bahaya tingkat dewa. Ya, itu fakta di lapangan. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya, sudah selesai. Ya gara-gara tidak cocok, wah ini gimana ini? Islamnya tidak diterima. Loh, orang kafir saja itu yang mengucapkan la ilaha illallah jadi Islam. Orang yang sekarang tiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membaca syahadat, sholat, 5 waktu, tahajud, haji, hanya gara-gara beda politik, kemudian ini kan bahaya. Ini penyakit yang sangat bahaya. Allah itu maha pengampun. Sampai kapanpun pengampunan Allah itu akan dibuka 24 jam sampai kapan? Sampai selamanya. Jadi misalkan kafir, Islam, Yahudi, terakhir itu tobat kepada Allah. Ya makanya itu. Cuma khawatirnya kan itu. Sebelum Islam tiba-tiba mati kan itu situ. Iya. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Bagaimana melazimkan zikir dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian apakah dalam aktivitas sehari-hari kita boleh berzikir Pak Ustadz, dan di mana tempat yang tidak boleh kita zikir Pak Ustadz? Tempat yang tidak boleh ya itu tempat-tempat yang misalkan di kamar mandi, makanya sampai ada itu anak-anak kecil tuh nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu nggak boleh ya, nyanyi saja nggak boleh apalagi zikir nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu di tempat-tempat yang bagus, kecuali ya mau masuk itu bukan di dalamnya, mau masuk WC ya itu kan ada doanya ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Sudah kalau masuk sudah stop ya, sudah stop tuh. Jadi yang lain itu silakan berzikir ya, silakan berzikir. Misalkan kita di tempatnya ulama terdahulu itu top memang, mereka itu di tempat-tempat yang dilarang oleh misalkan tempat pelacuran, tempat berzikir kepada Allah, baca sholat, biar apa? Mereka kadang sholat di tempat itu karena apa? Bumi itu agar pernah tersenyum karena ada orang yang pernah sujud di situ. Oh, sampai seperti itu pandangan ulama. Kalau kita jangan di situ. Di situ bumi itu kan nangis kalau tidak ada tempat, kalau tidak pernah disujudi oleh orang soleh. Dan orang-orang yang seperti ini kan langka. Oh, kita aja pinginnya itu berteman itu dengan orang baik semua. Kalau yang tidak baik nggak mau. Padahal berteman dengan orang yang tidak baik tujuannya untuk menjadi baik itu kan ya sangat dianjurkan. Cuma pertanyaannya kuat apa enggak? Jangan-jangan kemudian berteman dengan mereka akhirnya kita ketularan menjadi tidak baik. Gitu. Itu Mas Boy. Baik Pak Ustadz. Kalau ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz, bagaimana melazimkan zikir dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Ya kita istiqomah ya, istiqomah
yang sudah ada itu kita istiqomah. Ya, istiqomah. Zikir itu kan tidak dibatasi lisan, tapi